الفائزين في دار الجنان، والصلاة والسلام على رسول المصطفى ولد أدنان، وعلى آله وصحبه ذوي العلم والإرفان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil akhas al-akhas, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nur beserta seluruh jajarannya, juga yang saya hormati para guru-guru, para alim ulama, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah majlis subuh yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa di waktu subuh, untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, dirangkai dengan kajian-kajian agama yang mudah-mudahan ini kesemuanya akan mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan kajian, di mana kajian ini yaitu judulnya Islam, Ketaatan dan Kematian. Jadi ada 3 yang akan kita bahas. Jadi ketiga bahasan ini adalah merupakan pesan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau dalam sebuah pesannya mengatakan, An Ali karamallahu wajhah, inna min ni'amid dunya yakfika al-islamu ni'matan, wa inna min asyugli yakfika al-ta'atu syuglan, wa inna minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Jadi 3 pesan ini adalah merupakan pesan yang sangat penting buat kita. Yang pertama, beliau berpesan apa? Inna min ni'amid dunya, sesungguhnya daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, yakfika, cukup bagi kalian. Apa itu nikmat yang sebenarnya? Al-Islamu nikmatan. Artinya apa? Jadi Islam sebagai nikmat yang sempurna. Kita banyak sekali dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nikmat sehat, nikmat kesempatan umur, nikmat kita diberikan jabatan dan kedudukan, nikmat kita diberikan harta dan kekayaan. Akan tetapi semua nikmat itu hendaklah berkumpul pada nikmatul Islam. Kenapa harus berkumpul pada nikmatul Islam? Agar ketika kita diberikan nikmat yang kecil, kita tidak menggerutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang cukup besar kepada kita, kita pun tidak lupa diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang banyak Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang diberikan nikmat mungkin barangkali skala kecil, mereka tidak terima, mereka menggerutu sama Allah.
Padahal sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun, apa kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsyuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, la tuhsyuha, tidak akan pernah bisa terhitung, Bapak Ibu sekalian. Contoh, nikmat sehat. Saat ini kita berada di masjid yang mulia. Dengan kenikmatan Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini nikmat apa enggak? Bu, nikmat ya Bu? Nikmat. Kenapa dikategorikan nikmat? Orang sakit belum tentu sampai di masjid ini, Bu. Betul enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sebagai nikmatul Islam kita bisa duduk di masjid yang mulia ini, kita bisa duduk di rumah Allah ini dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas amalia kita kepada Allah. Maka ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini kan menilai nikmat itu hanya dari sisi finansial. Kalau kita banyak duit baru katanya nikmat. Kalau kita nggak punya duit, badan sehat, kadang-kadang ya mereka mengatakannya apa? Aku sel ini lagi kanker, kantong kering. Ya. Padahal sesungguhnya kenikmatan ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita punya uang miliaran, kalau badan kita sakit, enak apa kagak? Agak enak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Badan kita sakit, kemudian kita nggak punya duit, itu tidak lebih enak lagi. Betul ya? Ya Mbak. Yang enak apa tuh kira-kira? Yang enak gimana tuh? Badan sehat, duit banyak, Masya Allah. Ini Bu, yang enak nih Pak. Ya. Badan sehat, uang banyak. Ya, tidak bermasalah. Nah ini. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, maka nikmat Islam ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana yang dikategorikan nikmatul Islam ini? Secara harfiah kata Islam itu adalah merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah, pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berada dalam ajaran agama Islam, berarti kita semuanya berserah diri kepada Allah, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita bekerja, berdoa, berusaha dan berikhtiar, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak lupa diri. Banyak orang kaya karena dia tidak Islam, akhirnya apa? Lupa diri. Banyak mereka yang jabatan kedudukannya tinggi karena dia tidak mengikuti apa ajaran Islam, dia banyak yang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah kedatangan malaikat Jibril. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat Jibril menjelma seperti kita, sehingga malaikat ya apa, sahabat yang ada di sekitarnya itu mereka tidak ngeh, ibaratnya kalau kata orang Betawi. Jadi tidak tahu bahwa itu adalah seorang malaikat. Tiba-tiba datang, kemudian bersandar di pahanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tangan kanannya itu ya ditempelkan di paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku, tolong ajarkan aku tentang apa? Tentang Islam, kata malaikat Jibril. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab,
al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa shauma ramadan wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yang dikategorikan Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap salat ketika kita dalam surat itu tahiyat awal atau tasyahud awal, tasyahud akhir itu selalu dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, lalu mendirikan salat, kata baginda Rasul. Wa tu'tiyaz zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tu'ijjal bait, dan pergi melaksanakan ibadah haji in istata'a ilaihi sabila, apabila mampu di perjalanannya. Jadi ini ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikategorikan Islam itu artinya hendaklah kita membaca syahadat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut dengan syahadatain juga. Ya. Makanya penting ini syahadat ini. Dan syahadat ini bukan hanya di sewilayah mulut saja, bukan hanya sekitar lisan saja, akan tetapi syahadat ini mampu diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama harus jerap di qalbi kita. Kenapa? Di sini kita sudah berjanji kepada Allah bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita wujudkan, apapun yang kita harapkan, semuanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Kita kadang-kadang banyak seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang instan, kadang-kadang mereka berpaling dari Allah. Dia mohon pertolongannya bukan kepada Allah, dia memintanya bukan kepada Allah, kadang-kadang dia mintanya kepada orang-orang selain dari Allah. Apabila mereka melakukan seperti itu, berarti syahadatnya harus diulang lagi, harus sempurnakan lagi syahadatnya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan penyimpangan daripada ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus diluruskan kembali itu kalimat syahadatnya. Kenapa? Dia sudah menyimpang, artinya dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang masih banyak di kalangan kita orang-orang yang percaya sama yang namanya orang pinter. Betul nggak? Pinter. Kalau orang pinter itu kan suka minterin, betul nggak? Makanya sering disebut dukun. Dukun itu apa? Duduknya yang kagak tekun. Disebut dengan kahin. Kahin itu apa? Artinya semuanya yang penting tujuan tercapai, dapat duit, apapun dia lakuin. Ini banyak di kadang-kadang saudara-saudara kita pengen dia punya kekayaan melimpah, pengen usahanya maju, pengen jabatannya pun juga tinggi, dia datang ke kahin, dia datang ke dukun, dia datang ke orang pintar. Akhirnya apa? Bukan jualannya yang sukses, bukan jabatannya yang tinggi, malah dia bangkrut yang akhirnya stres. Kenapa? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang mereka itu kan
ketika ada datang fase, Pak saya pengen ini, oh ini syaratnya gampang. Kalau Bapak kepengen ini, syaratnya gampang apa? Bapak siapin tuh 3 macam. Yang pertama yaitu apel jin, yang susah-susah Pak. Yang kedua ayam hitam yang darahnya pun juga hitam. Yang ketiga ya hendaklah disiapkan apa ya, yaitu kemenyan. Kalau sekarang kemenyan juga agak susah Pak. Jadi ini 3 yang diminta. Otomatis ketika ditawarkan kepada pasien kan semuanya nyerah, betul nggak? Apalagi gimana kira-kira ada yang bagus saja. Coba kita lihat di Kebayoran Lama, tanya tukang apel, ada kira-kira apa dia? Nggak ada yang banyak apel Malang, betul nggak? Iya. Kalau apel Malang banyak. Kemudian sekarang ayam hitam, yang darahnya pun juga hitam, kita tanya di mana-mana, susah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya itu pasien tuh ya itulah. Kalau begitu sudahlah mbah aja yang beliin. Kira-kira berapa tuh biayanya? Dijawab suambahnya kurang lebih 50 juta. Na'udzubillah sama na'udzubillah min. Nah dikasih duit 50 juta, pokoknya besok tahu-tahu udah diterapin semuanya ini. Ya. Pokoknya tinggal tunggu aja. Pas begitu seminggu kita datang ke rumahnya, ditanya mana apel jinnya, mana ayamnya, mana kemenyannya, apa kata dia? Oh ini semuanya udah saya kasih, semuanya udah diterapin. Pokoknya tinggal nunggu aja nanti. Hanya yang ditunggu apa? Bukan kesuksesan, yang ditunggu adalah kebangkrutan. Na'udzubillah subhanallah amin. Jadi kita ini mohon sama Allah aja. Ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam permasalahan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima kita, akan menolong kita. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kenapa apanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan Islam itu paling sempurna? Karena Islam adalah merupakan agama yang mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang akan mendapatkan jaminan keselamatan, kebahagiaan, bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi di akhirat kelak nanti. Nah ini ya, ini dijelaskan dalam surah Ali Imran, yaitu ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran agama Islam. Bagaimana selain Islam? Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini pun dikuatkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada ajaran agama Islam, fala yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Dari masyaallah, ternyata Islam itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Termasuk Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Dan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga dilihat dalam surah apa? Surah Al-Fatih. Ya. Dalam surah Al-Fatih ayat berapa? Ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah
agama yang benar. Di sini ada kalimat dinil haq, agama yang benar. Apa? Dinul Islam, yaitu agama Islam. Maksudnya apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk bisa mengalahkan agama-agama yang ada di seluruh dunia ini. Artinya apa? Semua agama yang ada di penjuru dunia ini akan dikalahkan dengan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena hanya ajaran Islam yang mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran agama Islam itulah yang nanti akan dijamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun di negeri kita ya agama banyak ya, tetapi sebagai agama Islam tentunya adalah agama itulah yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Islam ini adalah merupakan rahmatan lil alamin, memberikan kedamaian terhadap diri kita, memberikan kedamaian terhadap keluarga kita, bahkan bisa memberikan kedamaian kepada seluruh masyarakat bangsa kita. Makanya kalau Islam huru hara salah itu. Ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan Islam tapi perjalanannya huru hara, arogan, enggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak ada gitu. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, itu yang pertama adalah Islam. Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini banyak sekali tentang dalil Islam ini. Ya, kehebatan Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Artinya apa? Menyeluruh. Ketika kita berada dalam ajaran agama Islam, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wajib dilakukan, wajib dilaksanakan, dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala wajib dihindari, wajib dijauhkan. Maksudnya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam ibadah untuk menuju ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulu fis-silmi kafah. Jadi artinya apa? Jadi masuk ke dalam ajaran agama kafah. Maksudnya apa? Ketika Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, kita laksanakan itu sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, kita laksanakan puasa. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita yang melimpah untuk sudah nisab kita untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Ketika kita untuk mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, kita laksanakan ibadah haji ke Baitullah. Artinya dalam Islam itu sangat kompleks sekali, komprehensif sekali, karena semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala hendaklah ditaati, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah hendaklah diikuti. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang ada orang namanya Islam, ya, sholat kagak, puasa enggak, ya, ibadah enggak, tapi namanya bagus banget Islam. Namanya Abdurrahman. Mohon maaf ya, kalau di sini ada Abdurrahman, mohon maaf ya. Ini Abdurrahman di sono, ya, namanya misalnya ya Solihin, sama kayak saya juga Solihin, ya. Tapi tiap hari juga ada soleh-soleh itu, ya. Kenapa? Agak sholat, agak mau ibadah, ya. Kan banyak Pak penjahat-penjahat yang namanya Islam, betul nggak? Betul nggak? Coba sekarang Pak di lembaga pemasyarakatan nih, ya, kalau kita data, ya, itu banyak ya orang-orang yang namanya Islam, betul nggak? Tapi kelakuannya yang kagak Islam. Nah, jadi di sini Allah merintahkan menegaskan
menegaskan kepada kita apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam ajaran agama Islam secara menyeluruh. Menyeluruh di sini artinya apa? Perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah dijauhkan. Itu sebetulnya. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti ujuk rayu setan. Artinya apa? Kita ini dihadapkan dengan setan, Pak. Dihadapkan dengan iblis. Kenapa? Contoh Bapak Ibu sekalian, nih, kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena iman, kita duduk di masjid yang mulia ini berat, betul nggak? Betul nggak? Berat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau ringan semua, insya Allah ini masjid pasti penuh, betul nggak? Betul nggak? Ya kan penduduk di sekitar kita banyak kan? Ya pasti penuh. Ya. Kenapa? Karena berat. Ya. Jadi untuk melaksanakan sholat ini berat, untuk melaksanakan ibadah itu berat, bahkan untuk menjalankan kaki kita, melangkahkan kaki kita, menegakkan kedua tangan kita untuk menuju masjid ini pun juga terasa berat Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya, itu semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya akan berat, ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Sholat bagi orang yang khusyuk insya Allah akan jadi ringan. Tapi sholat bagi orang yang jarang melaksanakan sholat, kadang-kadang sholat pun juga menjadi sebuah keberatan. Bapak Ibu misalkan dari rumah nih, ya, tujuanmu sholat itu Bu, jangan sampai ya kita terjebak oleh yang namanya setan. Setan itu udah menjaga itu di rumah, di pintu rumah. Jadi sebelum kita keluar dari rumah itu di pintu udah menjaga itu. Ya. Kenapa? Karena kata setan jangan sampai jadi ke Masjid An-Nur. Karena kita kuat imannya, karena kita ada Islam dalam diri kita, kemudian kita buka pintu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita berangkat ke masjid, setan dicengkang di situ. Setan kalah di situ, Bu. Kita udah ngalahin setan 1-0, betul nggak? Cuman setan ini kan nggak pernah nyerah. Dia kalah nggak pernah nyerah. Apa? Pokoknya nanti saya ikutin ke masjid. Pokoknya nanti dia bikin supaya apa? Ketika dia sholat dia ngantuk. Ketika dia duduk supaya pekal duduknya. Makanya ketika kita duduk di masjid, duduk di majelis taklim, kadang-kadang ada aja gangguannya, Pak. Betul nggak? Apalagi kita nih waktu subuh hawanya mantap, betul nggak? Iya, tidur jam 2 jam 2 baru tidur, hawanya ngantuk, betul nggak? Tapi di sini alhamdulillah ya, semua yang pada seger. Kenapa? Karena jam 9 jam 10 sudah tidur, alhamdulillah. Makanya di sini ya semuanya duduknya panceng-panceng ya. Kadang-kadang ada saya sering isi Pak. Ya, di masjid-masjid yang lain duduknya itu apa? Pada nyender aja di pinggiran. Untung di sini kan ada tiang nih. Ya, ini kalau ada tiang Pak di masjid lain tuh dia perlu tiang tuh. Kenapa? Tiang kan ada senderannya, betul kan? Iya, dia bilang aduh enak nih. Akhirnya apa? Hanya pulas. Kita ngaji udah rapi, baca doa, orang-orang udah pulang. Dia masih tidur Pak. Nyender di tiang. Masya Allah. Ya, nah, jadi sebetulnya berat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Semuanya itu berat, tapi bagi orang-orang yang khusyuk akan menjadi sebuah keringanan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, pesan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa inna minasyughli yafika at-ta'atu syughlan. Dan sesungguhnya daripada kesibukan-kesibukan itu cukup bagi kalian apa? At-ta'atu syughlan, yaitu ketaatan kepada Allah sebagai sebuah kesibukan. Artinya bahwasannya lakukan berbagai macam aktivitas amalia sebagai kesibukan kita yang bisa mendapatkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana contohnya? Di antaranya ketika kita datang waktu sholat, kita melaksanakan sholat.
Ketika kita waktu bekerja, kita laksanakan bekerja dengan baik. Ketika kita di rumah, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bantu sebagai rumah tangga, dan istri, anak kita bantu. Jadi semua kesibukan-kesibukan itu tidak ada yang mubazir. Tidak ada yang mubazir, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua kesibukan itu dilandasi dengan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang-kadang ada begini, ya di rumah kakak apa-apain, ya kira-kira apa yang dikerjain. Nah itu ada juga orang yang punya kehobian, ya pas begitu ada waktu luang dia mancing, ya. Kalau kita makanya hobi mancing apa ya? Ada nggak yang hobi mancing di sini? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Kadang-kadang ada mancing dari pagi sampai sore, ya itu mancing dari pagi itu ngeliatin pelampung sampai sore, matanya kagak sepet-sepet itu, Pak. Betul nggak? Ya, itu ngeliatin pelampung dari pagi sampai sore kagak sepet-sepet tuh matanya. Coba kalau liatin Quran dari pagi sampai sore liatin Quran, kira-kira sepet nggak mata kita? Jangan-jangan dari pagi sampai sore, Bapak Ibu sekalian, 5 menit aja kita baca Quran, ya itu mata kita udah ngantuk, betul nggak? Betul nggak? Iya, makanya ini Bapak Ibu sekalian resepnya kalau kita nggak bisa tidur, ya kita ngambil air wudu, buka Al-Quran, kita baca Quran, kemudian pas begitu kita ngantuk, tutup Quran langsung tidur. Itu resepnya. Cuman kan kadang-kadang pas begitu Quran ditutup melek lagi mata kita. Iya, ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Nah, jadi artinya apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan kesibukan-kesibukan yang bisa memberikan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya seorang nabi dan rasul saja, bukan hanya sekedar tabligh menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau ketika ada di rumah, apa kata baginda Rasulullah? Wa yusayrihu, nah itu ya. Nah, bidimmati akhrihi bi salatin syariah. Jadi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumah, ya, itu sebagaimana layaknya suami istri yang membantu istrinya. Ada cucian piring, meja kotor dicuci, betul ya? Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kitab apa tuh Al-Barjanji itu, ya, di situ dijelaskan apa? Yakhshifu na'lahu wa yarqamu thawbahu. Yakhshifu na'lahu artinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjahit sepatunya sendiri, sendalnya. Jadi ketika beliau berjalan, kemudian tiba-tiba terumpahnya itu putus, beliau sambung sendiri. Kemudian wayar qawsabahu, kemudian beliau pun juga pernah gamisnya itu bolong. Kemudian beliau tambal sendiri. Siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita nih Bapak Ibu sekalian, kalau sendal kita copot, ya, sendal kita putus, kira-kira disambung sendiri apa dibuang? Apa disol? Wah, kalau kita makan langsung aja buru-buru ke sol sepatu ya Pak ya. Iya, kadang-kadang nih ya bukan disol lagi, udah dibuang aja begitu. Ya, kira-kira kalau gamis kita bolong ditambal apa diganti? Bapak Ibu sekalian, Bu, Pak, kalau kita gamis ini bolong nih, ditambal apa diganti? Diganti, Masya Allah. Itu baginda Rasul memberikan contoh seperti itu, ya. Wa ya'limu syatahu, kemudian baginda Rasul pun juga memeras susu kambingnya sendiri, diperas, ya. Itu baginda Rasul luar biasa, ya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, baginda Rasul pun juga senantiasa cinta kepada fakir dan miskin. Baginda Rasul tidak pernah menghinanya, baginda Rasul tidak pernah menghinanya. Ya. Kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
apa yang beliau lakukan. Semuanya kesibukan itu atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Ali, ya, kesibukan itu adalah kesibukan yang bisa membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas amalia. Kemudian yang ketiga, ya, kata Sayyidina Ali apa? Wa inna minal ibro, sesungguhnya daripada nasihat-nasihat yang paling baik, nasihat-nasihat yang paling berharga, yakfika, cukup bagi kalian apa? Al-mautu ibratan, kematian adalah merupakan nasihat yang paling baik, nasihat yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, ya, berfirman apa? Kafabil mauti wahidan, cukup. Nah itu ya, nah itu dengan kematian itu adalah merupakan nasihat. Kenapa? Tidak ada manusia yang tidak akan pernah lolos daripada kematian. Semuanya akan mati. Kenapa? Bahkan di situ dikatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Jadi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan. Nah, jadi ini dalam surah Al-Ankabut ayat 57, ya, ayat 57. Jadi ketika kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang menjadikan gerbang kita adalah kematian. Ya, ini sebelum kita masuk ke alam barzakh kita kan mati dulu, betul nggak? Iya, jadi mati ini nggak selamanya, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini ada kalimat da'iqatun, artinya apa? Perlintasan. Makanya dalam hadis qudsi mengatakan al-mautu babun wa kullu nasin dakhil. Jadi kematian itu ibarat seperti pintu, di mana semua orang pasti akan melintasi pintu itu. Dan nanti ketika kita masuk ke alam kubur, disitulah disebut dengan alam barzakh, alam penantian. Di situ kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kalian berkata bahwa orang yang mati di jalan Allah dia adalah mati, akan tetapi dia hidup. Cuman kita tidak menyadarinya, kita tidak pernah tahu bahwasannya nanti ketika kita berada di alam kubur, Bapak Ibu sekalian, ya, disitulah kita akan menikmati semua hasil yang pernah kita kerjakan ketika di dunia. Makanya ada sebuah artikel, ya, yang disampaikan oleh seorang hukama. Beliau mengatakan begini, al-mautu baghtah, bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kubur adalah merupakan petinya amal. Jadi ini ketika nanti masuk ke kubur, itu nanti peti kita akan dibuka, berangkas akan dibuka. Ketika dibuka, disitulah banyak berbagai macam pahala amal ibadah kita. Pas begitu dibuka, oh iya, dulu ketika di dunia rajin sholat, ini pahala sholat. Ketika di dunia rajin berpuasa, ini pahala puasa. Ketika di dunia rajin bersedekah, ini pahala sedekah. Ketika di dunia rajin, ya, membaca Al-Quran, ini pahala Al-Quran. Jadi sundukul amal, peti amal kita akan dibuka, dibongkar. Dan kata Allah apa dalam Al-Quran, bayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti akan aku beberkan kepada mereka apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Amin ya rabbal. Dulu saya akan ngaji di Masjid An-Nur, sholat rajin berjamaah di Masjid An-Nur, kajian subuh. Dan ya, kata Allah, nih tuh lihat tuh, nih ada di sini semua daftarnya. Jadi tidak akan pernah keselip, Bu. Kalau di hadapan Allah tidak pernah akan keselip. Kalau di dunia bisa saja keselip, betul nggak? Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah. Ya. Makanya ketika kita masuk ke dalam kubur, disitulah nanti kita akan merasakan, akan menikmati semua apa yang kita hasilkan ketika amal soleh kita kerjakan di alam dunia. Amin.
amin ya rabbal alamin. Dan juga ini ada pesan ya dari siapa? Dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, Bu. Jadi nanti ini ada 3 hal yang tentunya ketika kita kematian ini dipesankan oleh Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya anna nasa yang qasimu ala salasi aslasin. Wahai anakku, bahwa sungguhnya manusia nanti ketika sudah meninggal dunia akan terbagi 3 bagian. Sulusul lillah, sepertiganya kembali kepada Allah. Apa? Wa huwa ar-ruh akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa sulusul li nafsi, sepertiganya lagi kembali kepada dirinya, yaitu wa huwa amalu, amal kita. Ya. Kemudian wa sulusul li duni, dan sepertiganya lagi nanti akan menjadi santapan cacing tangan. Apa? Wa huwa al-jasadu, yaitu jasad kita kembali kepada tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Jadi mudah-mudahan ketika kita nanti meninggal dunia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membawa amal yang baik, maka amal itulah yang akan menjadikan bekal penyelamat, menjadikan kebahagiaan di dunia dan juga terutama di akhirat dan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, sementara ini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengarkan bersama apa yang pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tema berbanyaknya kenikmatan yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, di antaranya nikmat Islam, kesibukan dengan perintah Allah, kemudian nasihat yang paling baik dalam kematian. Baik, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan atau mungkin ada kekurangan jelasan dalam penyampaian, bisa dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ibu dulu ada wajib ngomong. Ya lama enggak dengar suara wajib ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam buku. Sebetulnya ya sebaiknya itu kalau orang Islam selalu mengatakan Pak, itu pakai peti atau enggak? Tapi kita lihat kan selama ini enggak pakai peti. Itulah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya peti di sini bukan peti secara konkret ya Bu ya. Jadi peti ini adalah kumpulan-kumpulan amal ya. Jadi artinya bukan peti secara dohirnya ya. Kenapa? Karena manusia ketika meninggal dunia, apalagi muslim, maka tidak boleh pakai peti ya, terkunci dalam keadaan darurat. Nah, tetapi peti di sini hanya semua kumpulan-kumpulan amal. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti semua akan dibeberkan oleh Allah, semuanya akan diberikan oleh Allah. Makanya konsepnya yang saya bacakan, payunam bi hukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan memberikan semua yang daftar-daftar amalan hamba-hambaku yang pernah dikerjakan ketika di dunia. Jadi dikatakan petinya amal itu bukan yang meninggal peti, tetapi semua kumpulan amalnya itu akan diberikan, gitu ya. Makanya ketika seseorang dia berbuat soleh ketika di dunia, Bapak Ibu sekalian, dohirnya kubur itu sempit, betul nggak? Dohirnya kubur itu gelap, betul nggak? Dohirnya kubur itu menyendiri, tapi bagi orang yang berbuat amal soleh, nanti semuanya yang gelap akan menjadi terang, yang sempit akan menjadi lapang, yang sendiri akan menjadi banyak teman. Dengan apa? Dengan kesolehan dan amal-amal soleh yang pernah dilakukan ketika di dunia. Barangkali itu ya Bu ya. Baik. Baik, silakan. Apa sulit? Silakan Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah orang apa yang menanggung yang mesti pada Allah kita mendengar, pada Allah kita pertolongan. Tapi ada satu Islam yang mengajarkan Alhamdulillah Allah bahagia nas. Bukan bisa minta pertolongan pada manusia. Sebenarnya bahasa Tuhan
sirik dan tidak siriknya di sini. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali, ya. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Ya. Nah, jadi dalam hakikat itu tentunya semuanya adalah menunggu ketentuan dari Allah. Artinya apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus bersyariat. Kenapa? Syariat itu artinya hendaklah kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, boleh kita minta bantuan kepada sesama manusia. Kenapa? Karena dalam hal ibadah itu ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minanas. Akan tetapi jangan mengatakan bahwa bantuan manusia itu pasti ya itu akan terkabul. Nah, kenapa? Kalau melakukan pasti berarti mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita sudah bersyariat, ketika kita bekerja berikhtiar, ya, nah kemudian tinggal menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa manusia itu tentunya tetap kita minta keputusan itu berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita pun juga hendaklah melakukan hablum minan-nas atau sosial kemasyarakatan, karena tanpa itu semua manusia tidak akan pernah berjalan di permukaan bumi ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, kita kan akhirat itu wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah urusan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Ini kan hablum minan-nas ini. Ya, nah kita misalkan biarin aja dah, nanti kan yang ngasih rezeki Allah. Ya, tapi kita nggak berusaha nih Pak. Ya, dengan cara hablum minan-nas itu tidak boleh. Kenapa? Makanya ya kata Nabi apa? Ya, as-syari'ah bila haqiqah bahwa batilun. Al-haqiqah bila syari'ah bahwa batilun. Jadi bersyariat tanpa hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sia-sia, dan hakikat tanpa syariat pun akan sia-sia. Jadi kedua-duanya harus berjalan beriringan sejalan, supaya apa? Supaya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia baik, akhirat baik. Dunia selamat, akhirat selamat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Jadi ini banyak pengertiannya. Jadi bukan hanya semuanya mengharap kepada Allah, tetapi di situ ada yang namanya syariat. Syariat itu adalah berusaha berikhtiar dengan apa? Dengan sesama makhluk. Kenapa? Karena sekalipun rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bersyariat tentunya itu tidak akan pernah berhasil dan hasilnya sia-sia. Itu Pak ya. Baik, masih ada lagi? Silakan Bapak. Baik, kalau tidak ada saya tanya Ustaz. Banyak kenikmatan yang diberikan kepada manusia, nikmat iman dan sebagainya, segudang banyak nikmat banyak diberikan kepada manusia. Namun banyak yang lalai. Untuk menghindari supaya manusia itu tidak lalai manusia. Ya. Dan itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan konsep kepada kita Bapak sekalian. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah? Fa'idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idza qadayatus shalah, apabila kalian selesai melaksanakan salat di sini kan kita banyak doa kepada Allah. Fantashiru fil ard, hendaklah bertebaran di permukaan bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira, dan hendaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Artinya ketika kita bersolat, ketika kita berdoa, ketika kita berikhtiar dan berusaha, makanya di situ ada kalimat fadhkurullaha katsira, hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalaulah usaha kita tidak berhasil, kita tidak putus asa, dan kalau usaha kita berhasil, kita tidak lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan karunia dari Allah.
berlimpah. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan rezekinya dikit aja, nggak ada ya Pak ya. Kita pernah nggak minta sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki dikit aja, ada yang begitu? Yang pernah begitu ada nggak? Nggak ada. Pasti kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang luas, yang berkah. Begitu kita doanya, betul nggak? Tapi Allah cuma segitu-gitunya ngasih rezeki sama kita syukuri, jangan kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan rezeki yang seperti itu Allah akan berikan keberkahan. Begitu ya Pak ya? Baik, hadirin dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu kalau misalkan masih ada yang mau bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas dan sudah paham. Kiranya Ustaz untuk berikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yang pertama ya, yaitu Islam. Islam kita tanamkan dalam diri kita. Islam adalah merupakan aturan-aturan Allah yang harus diikuti oleh kita semua. Kenapa? Karena di dalamnya ada perintah dan larangan. Perintah Allah kita lakukan dan larangan Allah kita jauhi. Yang kedua, kesibukan. Artinya istilah kesibukan yang dapat memberikan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah kematian, bahwasanya manusia pasti akan mati, dan tentunya setelah kematian kita pun juga nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang telah kita kerjakan ketika di dalam dunia. Kematian bukan hanya satu, artinya hal yang sifatnya berakhir, tetapi kematian itu pun adalah merupakan lanjutan daripada kehidupan kita selanjutnya. Dan jadi mudah-mudahan dengan kematian ini ya akan menjadikan sebuah iktibar buat kita, sehingga ketika kita nanti diambil oleh Allah, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala nabiyyina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la tusallana alayka anta kama asayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqaratil maut wa najata min an-nar wal 'afwa wal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman dan Islam kami ya Allah, berikan kesehatan, kesempatan umur kepada kami ya Allah. Ya Allah terima segala amal ibadah kami ya Allah, ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah jadikan kami sebagai hamba yang taat dan patuh terhadap perintah-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang senantiasa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan dikurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.